Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyesali akan segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, kita nyanyikan bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 12 saja yang akan saya baca. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12 yang demikian. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bau orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat.
Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sampai di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, kita mengawali bulan November. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun ini. Sungguh itu merupakan anugerah karunia Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang sangat baik oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, agar di dalam perjalanan hidup kita ini tentu kita mempunyai kepastian karena didasari oleh firman Tuhan ini. Jikalau kita hayati dari bacaan ini Bapak Ibu, kita cermati bersama-sama, ternyata bisa kita petik dari bacaan ini dengan tema kita merendahkan diri, Tuhan memberkati. Nah, dari tema ini yang sangat singkat, tentu seperti apa seseorang yang merendahkan diri akhirnya mendapatkan berkat dari Tuhan. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan tema ini? Ternyata yang ingin dicapai itu agar kita semua umat Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan, itu bisa taat pada perintah Tuhan dan bahkan bisa tetap setia di dalam menjalani tugas panggilan melalui sikap yang rendah hati. Lalu yang kedua yang ingin dicapai adalah kita semua umat Tuhan juga kita tahu bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang memang benar-benar mau merendahkan diri, rendah hati. Nah, kata diberkati di sini bukan berarti dengan ukuran kita nanti mendapatkan uang banyak atau mendapatkan materi yang banyak, bukan. Tetapi diberkati oleh Tuhan itu bagaimana kita dapat berhubungan dengan siapapun. Kita punya banyak teman karena kita mempunyai sikap yang rendah hati. Tentu masih banyak berkat Tuhan yang akan diberikan, dianugerahkan kepada kita semua. Maka ternyata tema yang sederhana ini mengandung maksud yang begitu dalam di dalam kita menjalani hidup ini, terutama di dalam pelayanan kita.
di dalam kita melayani di tengah-tengah dunia ini. Memang Bapak Ibu dan Saudara, merendahkan diri ini sering tidak menjadi pilihan hidup setiap orang. Ini anehnya begitu. Karena apa? Karena ya juga merasa gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah. Untuk apa kita merendahkan diri? Dianggap kalah. Juga ada rasa takut, khawatir kalau direndahkan oleh orang lain. Tapi ternyata sebenarnya tidak. Orang yang rendah hati, merendahkan diri itu tidak akan direndahkan oleh orang lain. Nah, ini semua sebenarnya menjadi alasan-alasan tidak dipilihnya sikap ini. Padahal Tuhan Yesus menghendaki manusia, menghendaki kita semua agar kita itu bersikap merendahkan diri sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia yang berkuasa berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dicerca, dihina, diejek dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini dunia ini butuh sikap. Setiap orang merendahkan diri agar hidup ini dapat damai, bisa tercipta di bumi ini. Damai sejahtera dapat tercipta jikalau setiap orang mau rendah hati, merendahkan diri. Damai sejahtera di dalam rumah tangga kita misalnya, kalau setiap anggota rumah tangga itu mau rendah hati, merendahkan diri satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan gereja, kalau setiap orang, setiap anggotanya, apakah itu pendeta, apa itu majelis, apa itu, kalau mau bersikap rendah hati, hidup ini damai. Tidak ada orang yang merasa paling hebat, paling baik, paling top di dalam gereja, tidak. Tetapi meskipun kedudukan yang diberikan itu merupakan anugerah untuk mengemban tugas di dalam pelayanan. Seorang pendeta juga begitu, ditabiskan menjadi seorang pendeta itu supaya apa? Supaya melayani, bukan menjadi bos. Nah, dunia sekarang ini di tengah-tengah masyarakat juga butuh seperti itu. Bahkan seluruh ciptaan Tuhan juga butuh itu. Maka melalui khotbah hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat diharapkan umat yang telah dipilih oleh Tuhan, umat yang telah disendirikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, itu dapat taat akan perintah Tuhan dan tetap setia dalam menjalani tugas melalui sikap merendahkan diri, rendah hati, yaitu merendahkan diri dalam kekuatan Tuhan. Jadi rendah hati dan merendahkan diri di dalam kekuatan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan hanya kepada Tuhan. Bukan di dalam kekuatan manusia. Dengan demikian, umat mampu mengatasi rasa gengsi ini. Rasa sebagai pihak yang kalah, rasa takut, khawatir direndahkan oleh orang lain, dikuasai oleh orang lain. Nah, dari situ umat dapat terus menerus bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kalau orang tua mau rendah hati, maka itu otomatis anak-anak juga akan meniru, meneladani orang tua. Dengan keyakinan bahwa Tuhan
memberkati orang-orang yang seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita kembali kepada berita anugerah tadi, kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17, bagian ayat ini memang bertutur tentang bagaimana permulaan perjalanan kepemimpinan Yosua. Setelah kepemimpinan itu beralih dari Musa kepadanya, Tuhan berkenan meneguhkan kepemimpinan Yosua di mata umat Israel, bahwa Yosua pun disertai oleh Allah. Seperti halnya Musa, Tuhanlah yang memilih Yosua. Maka dalam ayat yang ke-7 dikatakan, pada hari itu Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh umat Israel. Dan melalui peristiwa yang begitu dahsyat, yaitu umat menyeberangi sungai Yordan yang airnya disibakkan oleh Tuhan sendiri. Mereka semua berjalan di tanah yang kering di tengah sungai Yordan. Peristiwa ini juga mirip seperti yang dialami oleh umat ketika dipimpin Musa melewati laut Tibirau. Suatu peristiwa yang begitu dahsyat, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah terjadi pada saat itu, bahwa Allah sendirilah yang memimpin umatnya menuju tanah perjanjian itu. Yang menarik dari kisah ini, Bapak Ibu, adalah Yosua ternyata tidak terjebak untuk merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bahkan lebih tinggi daripada Musa. Meskipun Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan mulai membesarkan namanya, ia tidak menjadi besar kepala, ia tidak menjadi sombong. Ia sadar bahwa ia hanyalah orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan bagi umat. Oleh karena itu, ia tidak mengajak umat untuk berpusat kepadanya, melainkan berpusat hanya kepada Tuhan. Maka dalam ayat 10 dikatakan demikian, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Yosua tidak terjebak pada sikap baru jadi pemimpin. Ia tetap memusatkan hidupnya kepada Tuhan, Sang Pemberi amanat itu. Ia bersama dengan umat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia bersama umat di bawah pimpinan Tuhan berjalan menghadapi berbagai rintangan, berbagai tantangan dan hambatan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang akan dianugerahkan oleh Tuhan. Ini kalau kita lihat, kita petik dari bacaan ini, ternyata Yosua benar-benar menjadi teladan kita. Meskipun dibesarkan namanya oleh Tuhan, tetapi tidak merasa besar kepala, tetapi dia tetap merendahkan diri dan rendah hati untuk memimpin, karena menyadari bahwa semua itu adalah Tuhanlah yang memilih itu. Kalau kita simak juga dalam Matius 23 ayat 1 sampai 12, Bapak Ibu. Dalam perikop ini memang Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan juga sekelompok orang-orang Farisi karena mereka menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain. Mereka sebagai pemimpin agama Yahudi hanya mengajarkan perintah-perintah Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka melakukan pekerjaan mereka hanya dengan maksud supaya dilihat dan dipuji orang. Mereka suka pamer jabatan, suka duduk di tempat-tempat yang terhormat dan terdepan. Mereka suka dipanggil dengan panggilan kehormatan. Maka Ibu, Bapak dan Saudara,
Menghadapi realitas semacam itu, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk tidak meniru apa yang dilakukan oleh mereka. Tuhan Yesus justru mengingatkan pentingnya melihat dan menghayati jabatan pemimpin sebagai jabatan yang melayani. Jabatan diberikan bukan sebagai alat atau sarana untuk memperoleh kehormatan dan hak istimewa, melainkan untuk melayani. Maka di akhir bacaan ini Tuhan Yesus mengingatkan, barang siapa meninggikan diri, maka akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Sabda Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu. Maka marilah Bapak Ibu, kita akan senantiasa menghayati akan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Meskipun kita dipilih, dikuduskan, kita diberkati oleh Tuhan, kita diberikan kedudukan oleh Tuhan, kita diberikan sesuatu yang istimewa oleh Tuhan, tetapi kita tetap harus mempunyai sikap yang rendah hati dan merendahkan diri, tidak menyombongkan diri seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuki saat teduh sejenak. Kita satukan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima pengutusan dari Tuhan, maka Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 407. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang keempat. Tuhan Kau Gembala kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara
damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, di jalan kuku diiring.